Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Oke guys, balik lagi sekarang dengan bahasa Indonesia ya. Oke. Tak bosan-bosannya ya, saya ingin menyampaikan 3 kaidah penting ya menurut saya. 3 kaidah yang saya dapatkan dari berbagai macam pengalaman hidup yang macam-macam gitu ya. Yang asalnya bingung kenapa akhirnya saya tahu gitu, satu benang merah yang dengan 3 kaidah ini insya Allah kita bisa melihat mengapa sih atau akar masalah dari permasalahan yang kita hadapi, insya Allah ya. Jadi kaidah pertama adalah apapun yang telah terjadi adalah takdir. Yang belum terjadi itu belum takdir ya, karena masih bisa diubah. Namun yang telah terjadi adalah takdir. Yang telah terjadi ada 2 kan, takdir yang baik atau takdir yang buruk. Kalau takdirnya baik, alhamdulillah ya kan. Sedangkan kalau takdirnya buruk, maka ada kaidah kedua. Kaidah kedua adalah takdir buruk disebabkan oleh adanya pelanggaran terhadap Al-Quran dan hadis. Ya, jadi kita bisa introspeksi lah di situ. Nah, kaidah ketiga, kita melakukan koreksi atas pelanggaran yang telah kita lakukan sehingga kita selanjutnya semoga atau insya Allah mendapatkan takdir yang baik. Jadi dengan 3 kaidah itu insya Allah kita bisa mengubah masalah atau mengoreksi masalah-masalah yang rumit yang ada dalam hidup kita gitu guys. Apa ya, hampir ya bisa dibilang semua masalah yang saya alami pun bisa diuraikan dengan 3 kaidah tersebut guys. Jadi saya pun yakin lah kalau teman-teman punya masalah yang rumit itu bisa diuraikan dengan 3 kaidah itu. Kalau teman-teman bingung gitu kan, walaupun sederhana sih tidak semua orang bisa langsung nangkep gitu. Jadi kadang-kadang harus cerita dulu gitu kan, cerita ke saya gitu. Bisa kalau nggak mau komen bisa nge-DM gitu kan, nanti teman-teman cerita, nanti saya bisa kasih feedback kenapa reasonnya. Oh ya, contoh aja deh, kisah yang viral ya tentang kejadian Nika Ardila kecelakaan ya sampai meninggal. Itu pun bahkan bisa dibedah dengan 3 kaidah tersebut. Oke, kita bedah aja ya. Kaidah pertama, apa yang telah terjadi adalah takdir kan. Oke, Nika Ardila kan diketahui meninggal ya dalam kecelakaan, kalau nggak salah dari Bandung menuju Jakarta, atau Jakarta Bandung, salah, dari Jakarta ke Bandung. Seingat saya tuh, setahu saya dari Jakarta ke Bandung kecelakaan lah, meninggal. Oke, berarti takdirnya itu kan karena meninggal ya, kita bisa katakan takdirnya buruk dalam pandangan kita manusia ya. Oke, lalu karena takdirnya buruk, berlaku dong kaidah kedua ya. Kaidah kedua yang berbunyi, jika takdir buruk berarti ada pelanggaran terhadap Al-Quran atau hadis. Nah, kira-kira apa pelanggarannya? Nah, yang kedua ini kita memerlukan pengetahuan yang cukup lah tentang Al-Quran hadis kan. Nah, setelah saya cari, ternyata yang dilanggar oleh Nika Ardila adalah di suatu hadis ya. Yang ini pernah saya bahas sih di video yang sebelumnya, tapi intinya hadis yang dilanggar adalah begini bunyinya ya.
ada dua. Yang pertama, hadis yang pertama itu tentang larangan berangkat bepergian sendirian. Redaksinya begini, jika pergi sendiri, redaksinya intinya begini ya, jika pergi sendiri maka itu satu setan, jika pergi berdua maka ada dua setan, jika bertiga maka itu adalah rombongan. Nah, itu hadis yang pertama. Jadi di dalam hadis pertama ya Nika Ardila melanggar hadis itu, karena kan dia katanya nyetir mobil kan berdua doang kan sama asistennya atau siapa tuh namanya ya, aduh saya lupa lah, pokoknya ada asistennya kan berdua, berarti kan dia dua setan, minimal bertiga. Nah, lalu ada hadis yang kedua bahwa ada larangan berpergian malam-malam, itu ada tuh, dan itu insya Allah sahih. Jadi Kadila itu melanggar dua hadis tersebut. Nah, yang ketiga, kaidah ketiga kan koreksi ya, mengoreksi apa yang dilanggar. Ya, seharusnya Kadila ataupun kita sekarang kalau pergi keluar itu kalau bisa minimal bertiga, ya kan, berdasarkan hadis tersebut minimal bertiga supaya rombongan. Dan kedua, jangan malam-malam gitu kan, ya pagi atau siang itu guys. Jadi kalau dibedah ya begitu, secara logika pun masuk akal. Secara logika ya begini, jika yang pertama, yang hadis pertama logikanya ya, kenapa bertiga rombongan tuh kita bisa kaitkan begini, kalau berdua tuh ada kemungkinan ya yang nyetir ngantuk, yang kedua tidur, ya kan. Kalau bertiga rombongan, minimal kan bertiga, itu kan ada chance bahwa yang ketiga itu dia bangun. Jadi ketika mungkin udah mulai ngantuk, mulai mau belok-belok gitu kan, yang ketiga bisa jadi ngasih tahu gitu, Nik bangun lo gitu kan jadi dia bisa sigap gitu, kalau misalnya dia mau nabrak oleng gitu kan bisa nggak nabrak gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang larangan bepergian malam-malam ya jelas itu kan, malam kan ngantuk gitu kan. Jadi kalau misalnya disuruh ya kalau berangkat pagi atau siang kan itu kita lebih terjaga gitu, dan itu sangat masuk akal gitu. Jadi ya emang masuk akal gitu guys. Kayaknya itu contoh penerapan dari penggunaan 3 kaidah, dan masih banyak lagi yang bahkan hal-hal yang rumit sekalipun ya insya Allah bisa dipecahkan dengan 3 kaidah tersebut. Oke, wallahu alam. Semoga kita dengan adanya 3 kaidah ini kita jadi semakin yakin bahwa dengan sesuai dengan Al-Quran dan hadis maka hidup kita menjadi lebih tenang gitu kan. Oke guys, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.